Perkenalkan, nama saya Azahra. Saya dari jurusan International Marketing, kelas LA 23, dengan NIM 230194962. Di sini saya akan menjelaskan fenomena ekonomi mikro terkait wabah pandemik COVID-19 dengan pembahasan market power on monopsony. Fenomena pelaku usaha di tengah pandemi. Indonesia cukup terhantam keras dengan adanya penyebaran virus corona. Hal ini disebabkan oleh menurunnya tingkat konsumsi rumah tangga yang diperkirakan mencapai 3,2 hingga 1,2%. Investasi pun yang tadinya diperkirakan akan meningkat sebesar 6% pun akan merosot ke level 1%, bahkan hingga min 0,4%. Akibat adanya COVID-19 ini. Kejadian ini juga menyebabkan terjadinya monopsoni dalam bisnis dan berdampak pada pelaku usaha mikro. Monopsoni sendiri adalah sebuah kekuatan pasar di mana ketika penawaran bersifat elastis, pengeluaran marginal dan pengeluaran rata-rata tidak banyak berbeda, sehingga harga sesuai dengan apa yang akan terjadi di pasar yang kompetitif. Sebaliknya, jika penawaran tidak bersifat marginal, maka harga di pasar akan jauh dari seharusnya. Sumber kekuatan monopsoni sendiri ada 3, di mana yang pertama adalah elastisitas penawaran pasar, yaitu jika hanya satu pembeli di pasar, seorang monopsoni murni, kekuatan monopsoninya sepenuhnya ditentukan oleh elastisitas penawaran pasar. Lalu ada jumlah pembeli, di mana ketika jumlah pembeli sangat besar, pembeli tunggal tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Dan yang terakhir adalah interaksi di antara pembeli, yaitu jika 4 pembeli di pasar bersaing secara agresif, mereka akan menawar harga dekat dengan nilai marginal produk mereka, dan dengan demikian akan memiliki sedikit kekuatan monopsoni. Di sini kita bisa melihat kurva pada biaya sosial kekuatan monopsoni, di mana karena harga dan kuantitas lebih rendah, maka terjadinya peningkatan surplus pembeli konsumen yang diberikan oleh A dengan B. Surplus produsen turun sebesar A plus C, sehingga ada kerugian bobot mati yang diberikan oleh segitiga B dan C. Monopsoni pada pelaku usaha alat perlindungan diri di tengah pandemi COVID-19, yaitu UMKM tetap mampu meningkatkan pemasukannya di saat seperti ini dengan memberikan dampak multiplier, yaitu salah satunya dengan memanfaatkan peluang dan berkontribusi dalam menghadapi COVID-19, antara lain UMKM yang memproduksi masker dan alat pelindung diri atau APD. Lalu juga produksi APD dilakukan UKM lokal melalui Karya Nusantara dari PT Daruma dan telah bekerja sama dengan Kimia Farma dan PKEBL BRI untuk pendistribusian APD tersebut ke instansi kesehatan yang membutuhkan. Lalu juga sudah ada 300 UMKM yang sedang mengajukan menjadi pemasok APD dan produknya sendiri akan segera diseleksi. Produsen APD tersebut tersebar di berbagai daerah, terbanyak di Pulau Jawa. APD yang diproduksi UMKM juga diborong oleh pemerintah setempat dan sejumlah instansi, di mana sasaran distribusinya memiliki target yang sama, yaitu rumah sakit, rujukan, maupun fasilitas kesehatan lainnya. Tingginya kebutuhan APD untuk para tenaga kesehatan dan terbatasnya pemenuhan permintaan akan hal tersebut dan sifatnya eksklusif membuat APD ini hanya dibeli oleh pihak tertentu dengan pengguna produk tertentu pula. Kondisi ini membuat margin harga para pelaku industri usaha menjadi lebih rendah dibanding produk lainnya yang memiliki permintaan konsumen lebih banyak dan beragam. Lalu dengan kekuatan monopsoni, karena harga dan kuantitas APD yang tersebar di pasaran lebih rendah, maka terjadi peningkatan surplus pembeli konsumen. Pembeli dalam produk ini merupakan perusahaan,
maupun instansi yang memenuhi kebutuhan APD di fasilitas kesehatan terkait dalam menangani penyebaran virus COVID-19. Saran dari saya adalah pelaku usaha maupun pihak terkait yang terlibat dalam industri pembuatan APD diharapkan bisa memahami peraturan perundang-undangan dan pedoman usaha. Walaupun pemerintah berperan besar dalam membeli produk APD dari UMKM, seharusnya memberikan kesempatan lainnya juga kepada pihak swasta yang ingin turut membantu para tenaga kesehatan dalam memenuhi kebutuhan.